Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Awal Fonisa dari tutor 4 akan menjelaskan tentang skizofrenia farmakologi. Dan di sini yang pertama tentang resep obat. Dan di sini kasus yang telah saya dapat ada Nini Alisa 26 tahun, dia dalam kondisi hamil mengeluhkan nyeri saat buang air kecil yang disertai lemas, bercak pendarahan dan panas badan tidak terlalu tinggi sejak minggu lalu. Dan sejak 2 minggu terakhir pasien mengeluhkan gatal-gatal dan organ kemaluannya. Untuk dari riwayatnya pasien ini normal, pemeriksaan fisik juga normal, tetapi pada pemeriksaan lab itu leukositnya positif dengan E. coli juga positif, sehingga dokter mendiagnosis pasien yaitu G2P1A0 dengan infeksi saluran kencing. Nah, di sini pasien akan dirawat inap dan dokter akan memberikan obat antibiotik injeksi untuk pasien. Nah, di sini terdapat instruksi untuk perawat, yaitu berupa dari data klinis serta instruksinya, yaitu dari Ringelactat 20 GTK per menit, serta dari Ceftazidime 1 gram per IV tiap 12 jam. Dan sebelumnya pasien juga mendapatkan rujukan dari puskesmas, berupa dari data IV kateter, infuset, dan juga dari Ringelactat. Untuk berikutnya, di sini terdapat analisis resep untuk perawatan Nini Alisa dalam 1 hari, dapat dibaca ya teman-teman semuanya. Dan di sini saya langsung menjelaskan di resepnya. Jadi resep ini yang akan diberikan kepada dari informasi untuk dokternya, di mana di sini terdapat untuk secara bagian atau prinsipnya ada informasi prescription yang terdiri dari nama dokter, angka SIP atau lisensi, alamat praktik dokter, dan juga nomor HP dokter. Ada juga superscription, inscription, dan juga subscription yang terdiri dari nama obat dan nama alat-alat yang digunakan berupa dari Ringelactat dan juga dari Ceftazidime, ada juga dari infusion set, disposable string, dan juga IV kateter. Untuk kekuatan obatnya terdapat 1 gram per 10 mili, serta volumenya ada 500 cc, 5 cc, dan juga 20 gauge. Untuk sediaannya ada infusi dan juga injeksi, serta wadahnya ada yang flash, serta ada vial. Untuk jumlah obat yang dalam bentuk romawinya, yang pertama untuk Ringelactat, infusion ini diberikan 3 kali dikarenakan jumlah tetesan per menitnya tadi yaitu 20 GTT. 20 GTT itu dia sama dengan 1 cc, maka 1 cc per menit. Dalam 1 hari kan ada 24 jam, sehingga total tetesan dalam sehari itu 60 cc dikali 24 jam berupa 1440 tetesan. Karena satu Ringelactat berisi 500 cc, maka 1440 dibagi 500 cc sama dengan 2,88. Jadi kurang lebih 3 Ringelactat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada pasien dalam seharinya. Dan juga ada Ceftazidime itu diberikan dari 2 kali dalam sehari, di mana Ceftazidime ini dia merupakan antibiotik golongan ketiga cefalosporin yang merupakan sebagai terapi utama atau definitif pada pasien ini, karena kan pasiennya juga mengalami UTI ya tadi ya, mengalami dari infeksi saluran kemih. Dan juga untuk berikutnya dari infusion set dipakai 1 buah, disposable string dipakai 2 buah, dan juga dari IV kateter 20 gauge dipakai 1 buah. Lalu berupa berikutnya ada signatura yang terdiri dari frekuensi pemberian, dosis, cara, serta waktu pemberiannya. Nah, pada kasus ini karena sediaan injeksi, maka yang perlu memberikan obatnya adalah dokter atau perawat. Maka di resep itu hanya dituliskan IMM atau yaitu disebut juga sebagai in mano medicine. Yang artinya obat-obatan ini dari farmasi diberikan kembali kepada dokter atau perawat untuk disuntikan kepada pasien. Lalu ada tanda-tanda lainnya seperti tempat dan tanggal penulisan, serta dari garis penutup, ada dari tanda tangan dokter, dan paraf agar resep ini tidak disalahgunakan. Lalu yang terakhir, yaitu ada dari identitas pasien, itu nama Nyonya Alisa, umur 26 tahun. Biasanya kalau misalnya di anak-anak itu ditambahkan berat badan, tetapi karena pada data ini kasusnya ada berat badannya, maka dapat ditambahkan juga di sini berat badan pasien. Alamatnya itu yaitu Jalan Raya Jatinangor, nomor 121. Oke. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang drug reconstitution of injectable medicine. Di sini akan saya praktikkan bagaimana cara untuk melakukan rekonstitusi obat. Nah, langkah pertama terdapat baca prosedur dan informasi rekonstitusi obat pada brosur. Ini brosurnya karena pada kasus ini pakainya Ceftazidime yang merupakan dari tipe intravena bolus injection, maka untuk sedia volumenya dia itu 1 gram, tipe pelarutnya Aquades, jumlah pelarutnya 10 mili, dengan volume total larutan itu 3,6 mili, dan konsentrasi larutan 240 mg per mili, dengan waktu kadaluarsa 18 jam, seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada video praktik rekonstitusi dan administrasi obat sediaan injeksi. Nah, berikutnya di sini saya akan mempraktekkan dari cara rekonstitusi obat, vial, dan juga ampul. Nah, setelah kita baca cara rekonstitusi obat pada brosur, berikutnya kita perhatikan kembali kesesuaian obat yang akan diberikan atau direkonstitusi dengan obat yang diresepkan dokter. Berikutnya kita cuci tangan dengan air mengalir, sabun antiseptik, dan sesuai dengan 6 langkah dari WHO. Berikutnya kita keringkan menggunakan handuk yang kering dan bersih dan gunakan sarung tangan. Nah, setelah menggunakan sarung tangan, kita menyiapkan obat dan alat yang akan digunakan berupa dari lidocaine dalam bentukan ampul, lalu juga ada dari obatnya Ceftazidime dalam bentuk vial, dan juga ada dari Aquades yaitu dalam bentukan seperti ini, dan juga ada dari alcohol swab, dan juga ada dari 2 buah string dari 5 cc, dan juga sarung tangan, serta label untuk obat yang akan direkonstitusi nanti, serta jangan lupa ada dari ballpoint. Nah, setelah itu, lalu kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, kita bersihkan tutup Aquades dengan menggunakan alcohol swab. Lalu kita juga buka dari tutup aluminium obat Ceftazidime. Lalu kita bersihkan juga dengan bagian karetnya ya dengan menggunakan alcohol swab. Lalu kita tunggu hingga mengering. Nah, setelah itu kita siapkan dari string yang 5 cc tadi, pastikan dalam kondisi tertutup rapat. Lalu kita ambil udara sebanyak 5 cc.
Lalu untuk berikutnya kita buka penutup sering. Nah, setelah dibuka, kita akan menggunakan sering ini untuk ambil pelarut Aquades. Dari sini kita pastikan si bevel ini menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Lalu juga kita masukkan dan tusukkan ke dalam vial Aquades. Kita ubah sudutnya menjadi 90 derajat. Kita injeksikan terlebih dahulu udaranya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita ambil Aquadesnya sebanyak 5 cc. Nah, setelah kita ambil dalam sebanyak 5 cc, pastikan tidak ada udara yang berada pada sering, lalu kita keluarkan sering dengan hati-hati. Nah, di sini kita tutup sering dengan menggunakan teknik one hand, seperti ini. Oke, sudah ditutup. Untuk berikutnya, kita akan masukkan cairan Aquades ke dalam vial obat yang akan dilarutkan. Nah, kita pastikan bagian dari tutup obat dari ceftaldiazim ini kering, dan kita pastikan juga tidak ada udara dalam seringnya. Dan juga kita pastikan juga volume Aquades yang ingin dimasukkan telah sesuai. Kalau misalkan berlebihan itu dibuang aja. Dan kita untuk memasukkannya ke dalam vial ini dengan teknik yang sama ya. Kita pertama dari buka dulu dari seringnya, lalu kita di sini pastikan bevel ini menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat, lalu kita masukkan dan tusukkan ke dalam vial. Nah, setelah itu kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu kita injeksikan Aquades ke dalam vial secara perlahan. Nah, apabila sudah masuk semuanya, kita di sini ambil udara sedikit dari dalam vial obat, sehingga tekanan dalam vial ini akan seimbang, dan pastikan juga tidak ada cairan yang masuk ke dalam sering. Nah, setelah itu kita lepaskan sering dari vial dengan hati-hati. Nah, setelah itu kita tutup dari sering ini menggunakan teknik one hand. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita goyangkan vial seperti ini agar larutan menjadi homogen dan jangan dikocok supaya tidak berbusa. Pastikan seluruh bubuk terlarut dengan baik. Oke, nah ini sudah terlarut ya dari vialnya. Berikutnya kita akan masuk ke tahap pengambilan obat. Di sini kita siapkan sering 5 cc, lalu kita ambil udara terlebih dahulu. Itu dari seringnya sebanyak 5 cc juga. Nah, sudah diambil, maka kita buka dari penutupnya. Di sini dengan menggunakan teknik yang sama, kita ambil larutan obat dengan menggunakan sering ini yang ada dalam vial, yaitu sebanyak 5 cc. Dan untuk dari tahapannya itu kita pertama posisikan bevel menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat, lalu kita tusuk ke dalam vial, kemudian diubah menjadi 90 derajat. Lalu untuk berikutnya, masukkan dan injeksikan udara terlebih dahulu. Baru kita ambil larutan obat sebanyak 5 cc. Nah, setelah kita ambil larutan obat sebanyak 5 cc dari bagian vial tadi, lalu kita tarik sering secara perlahan. Oke, nah setelah kita ambil dari seringnya, kita tutup sering dengan menggunakan teknik one hand. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita beri label pada seringnya. Oke, nah di sini kita ini obat dari ceftaldiazim. Sudah saya siapkan tadi, kita berikan label ya. Dan setelah kita udah beri label dari seringnya, berikutnya kita akan rekonstitusi obat sediaan ampul. Di sini kita siapkan obat serta dari seringnya, kita cek kesesuaian obat yang akan diberikan dengan resep dokter. Kita pastikan cairan tidak berada di bagian atas ampul dengan cara memutar-mutar ampul atau dengan men-tappingnya. Nah, setelah itu kita identifikasi titik lemah dari bagian ampul dan biasanya dapat berupa titik merah ataupun garis putih yang merupakan titik terlemah sehingga menjadi target pematahan ampul. Di sini kalau misalkan di sini ada titik warna biru. Warna biru. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan kasa untuk mencegah patahan mengenai tangan kita. Lalu kita patahkan di titik lemah di ke arah luar. Nah, setelah kita patahkan, di sini kita pastikan tidak ada patahan gelas yang masuk ke dalam ampul. Di sini berikutnya kita udah simpan, kita buka penutup dari seringnya dengan teknik one hand, kita ambil cairan obat menggunakan dari seringnya. Masih menggunakan teknik yang sama seperti tadi. Ambil udara, buang udara, lalu kita ambil dari obat yang terdapat dalam ampulnya. Pastikan juga tidak ada udara dalam sering. Nah, setelah kita ambil, kita ini menggunakan dari seringnya sendiri ditutup dengan menggunakan teknik one hand. Berikutnya kita beri label pada sering, yaitu terdiri dari nama obat, di tanggal persiapan obat, jam menitnya, juga tanggal kadaluarsanya.
Nah, di sini telah diberikan dari identitasnya, yaitu berupa dari lidocaine. Untuk berikutnya, kita akan administrasi obat sediaan injeksi melalui cairan infus. Di sini kita terlebih dahulu cuci tangannya sebelum untuk kena pasien dengan air yang mengalir dan sabun antiseptik sesuai 6 langkah WHO. Kita keringkan menggunakan handuk bersih dan menggunakan sarung tangan. Di sini kita informasi terlebih dahulu kepada pasiennya. Jadi, selamat siang Bu, perkenalkan saya Dr. Liana yang sedang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan memberikan Ibu obat antibiotik yang akan disuntikan ke infusan Ibu. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Bu, apakah bersedia? Oke, bersedia Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu, saya mulai Bu ya untuk prosedur penyuntikannya. Nah, di sini saya akan mulai. Kita pastikan terlebih dahulu identitas pasien dan obat yang akan diberikan sesuai dengan rekam medis. Lalu kita pastikan tidak adanya suatu udara pada sering yang sudah kita beri obat. Ya, kita pastikan terlebih dahulu untuk dari obat yang diseringnya. Nah, setelah kita pastikan, kita cek atau kita pastikan lokasi tempat penyuntikan obatnya. Untuk lokasi yang akan di sebelah sini, lalu kita pastikan cara infus ini berfungsi dengan baik yang ditandai dengan aliran atau tetesan infus yang lancar. Kita lihat-lihat, lalu kita bersihkan lokasi penyuntikannya dengan menggunakan alkohol swab. Setelah itu kita tutup aliran dengan cara melipas selang infus. Kita tutup aliran infusnya, dan juga berikutnya kita akan menyuntikan dengan hati-hati, masukkan jarum suntik ke lokasi penyuntikan. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk melihat yang memastikan darah ada yang keluar. Oke, sudah ada yang keluar darahnya. Berikutnya kita injeksikan obat secara perlahan selama 30 detik. Oke, nah udah semuanya obat masuk. Di sini kita akan tarik dari jarum seringnya dengan hati-hati. Oke, nah berikutnya kita akan tutup dari sering ini menggunakan teknik one hand. Seperti ini. Nah, untuk berikutnya di sini kita akan simpan dari sering ini ke kidney pasien. Ya, sini. Nah, untuk berikutnya kita akan bersihkan area dari bekas injeksi tadi menggunakan alkohol swab. Dan pastikan kembali bahwa cairan infus berjalan dengan lancar lagi, ya, kita lancarkan lagi. Di sini setelah selesai, nah di sini untuk dari prosedur penyuntikan obat ke ibunya telah selesai. Nah, sebelumnya kita informasi lagi ke ibunya. Baik Bu, di sini untuk prosedur penyuntikannya sudah selesai. Apabila nanti ibu merasa demam atau menggigil atau ada keluhan lainnya seperti infusnya tidak lancar, boleh langsung menghubungi perawat ya Bu ya. Dan terima kasih ya Bu, selamat beristirahat. Nah, setelah selesai semua prosedurnya, kita lepas sarung tangan. Masukkan ke kidney pasien atau cairan antiseptik. Oke, nah setelah kita selesai dari membuka sarung tangannya, kita cuci tangan dengan air yang mengalir, dan kita menggunakan sabun antiseptik dengan sesuai 6 langkah WHO, dan keringkan menggunakan handuk bersih. Nah, setelah selesai semuanya, kita jangan lupa tulis di medical record dari obat apa yang kita diinjeksikan, dan juga dari nama penginjeksinya, dan kapan diberikannya, volume yang diberikan, serta reaksi yang ditimbulkan pada pasien. Nah, berikut adalah tadi yang telah saya praktekkan untuk dari skill lab minggu ini, yaitu berupa dari rekonstitusi obat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.